Sebetulnya jatah saya itu sebetulnya bukan memberi rekoleksi tetapi misa penutup toh? Iya. Iya, lalu ini harus buat apa? Buat misa nanti. Iya. Saya mau mengajak, ini ada WA yang menarik bagi saya. Ini WA-nya dari Suster Sebi. Apa ya? Ada dialog, Suster. Ya, saya perlihatkan. Ada orang tua memukul anaknya karena telah merusak HP-nya. Tetapi hampir tidak ada orang tua yang memukul HP-nya karena telah merusak anaknya. Ya. Apakah ada orang tua ya di antara kita yang pernah membanting HP karena dipakai anaknya? Di antara kita loh. Pernah? Iya. Tapi kan ini 1 di antara 1000 ya, Pak nggih. Ya. Lalu komentar dari teman-teman ini dalam grup Mindo Dalem Sami Galuh ini. Ya. Komentarnya begini, terus pripun iku Suster? Ya ayo coba, ayo dicoba. HP ternyata menjadi segalanya pada saat ini. Dan anak akan lebih tenang kalau pegang HP. Bayi pun gitu, sudah pokoknya kalau nangis tinggal timbangannya rewel diberi HP lalu tinggal lunga. Wes seneng bocah udak-udik gitu. Itu menirukan orang tuanya yang juga hampir memegang HP setiap saat. Maka komentar yang lain mungkin juga merusak anak-anak kita bila tidak didampingi. Lalu betul, sekarang HP nomor 1, bangun tidur yang pertama dicari adalah HP. Dan bukan apa, bukan tanda salib, ya, tetapi tanda, jadi tangannya ini sih yang dipegang-pegang sebelum melek wis di HP ku nang ngendi, aja-aja tiba, ya. Kemudian ini belum berdoa, sudah pegang HP, dan semoga tidak terjadi pada kita, sungguh memprihatinkan. Terakhir itu kata-kata itu. Mau mengungkapkan apa? Ini adalah suatu bentuk keprihatinan dalam kehidupan kita. Saat ini ternyata HP menjadi yang paling pokok. Hampir tidak ada yang tidak pegang HP. Di sini semua punya HP? Tidak, rupanya dilarang yang di sana. Ya. 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 Pak Aiko enggak mau. Enggak jadi masalah. Iya, betul. Oke, baik. Tadi saya mendengarkan sedikit cuplian karena saya tidak mengikuti acara ini sejak awal. Cuplian dari Bapak Joko, mendidik anak itu pertama-tama kita harus memberi apa tadi? Motivasi. Terus yang kedua, karakter. Yang ketiga, keahlian. Ini, tetapi yang pertama-tama adalah motivasi. Kalau anak sudah punya motivasi itu, segalanya akan diperjuangkan. Maka di sini juga memprihatinkan kalau anak-anak ditanya, siapa yang mau jadi imam? Tidak ada yang angkat tangan berarti ya
Ini bukan berarti 10 tahun, 20 tahun ke depan rupanya juga menjadi suatu keprihatinan. Tetapi juga hal-hal yang lain, hal-hal yang lain. Kemudian juga orang tua mempunyai cara sendiri, mempunyai bukan cara tetapi mempunyai pandangan sendiri yang kerap kali berbeda dengan anaknya. Anaknya ingin ini tetapi orang tua mengharuskan kamu harus ke sana. Kamu harus belajar ini. Bahkan jadi kursuskan di mana-mana sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk belajar, bermain dan sebagainya. Padahal usia-usia anak itu adalah usia bermain. Dan bermain itu juga adalah belajar. Apa yang dipermainkan atau dimainkan pada anak-anak itu ternyata juga dihidupi sampai pada masa tuanya. Ya, saya akan mengajak orang ya. Sudah, silahkan. Tinggal dibesarkan. Ini ya, ini anak 4-6 tahun merupakan gambaran menyeluruh mengenai dunia relasi dan menempatkan diri di dalamnya, merancang skema sendiri dalam masyarakat, bagaimana aku di tengah orang lain. Dilanjutkan. 1, 2 belum ya? Ya, ini. Jadi yang anak ini baru berkembang, masa emas perkembangan dalam usia-usia ini. Apa yang diterima pada waktu-waktu ini akan menjadi kehidupan untuk selanjutnya. Itu sering sekali ada video itu kalau orang tuanya berbuat ini, anaknya pasti ikut juga. Niroke, ono udut, kemudian buang, just. Anaknya nanti juga makan permen kulitnya buang, ya. Kemudian olahraga, lalu dia juga ikut menyamakan diri, entah itu pria atau wanita, pasti akan mengikuti itu. Ada pertanyaan bagaimana kerjanya, mengapa demikian? Ya. Ya, next. Jadi usia 4-6 tahun itu memang membangun dunia menyeluruh dalam kehidupan kita, kemudian juga merancang skema sendiri. Umur itu mungkin belum mulai ya, tapi belum ada kesadaran gender. Tapi saya kemarin liburan 3 hari bersama keluarga, punya ketemu anak cucu, gitu. Ada cucu umur 4 tahun, baru TK, lalu ketemu cewek cantik, itu tantenya, lalu dia cerita, ini pacar saya loh, ini pacar saya. Kan sudah ada perkenalan gender. Ketika lalu dia yang cewek tadi didekati orang lain, lalu sekarang saya sudah putus karena dia sudah dengan orang lain. Ya, ini anak umur 4 tahun. Kok sudah kenal pacaran? Ya. Ya, itu. Kemudian juga ada memang pengembangan moral. Tetapi pada saat ini memang semakin kompleks dalam kehidupan kita. Ada orang membagi kehidupan pada saat ini karena dalam waktu 50 tahun terakhir ini perkembangannya memang begitu cepat.
Orang-orang yang lahir di atas tahun 2000 biasanya disebut generasi apa? Belum, generasi Z ya. Dan sebelumnya 90-an ke atas generasi milenial. Terus di bawahnya generasi apa ini? Yang antara 70-90 baby boomers. Baby boomers itu 50-an. Kaya aku ya. Iya. Belum ada OMK waktu itu, Mudika. Ya, bukan saya masih mengenal ketika saya kecil itu yang ada bukan Mudika tetapi Pemuda Katolik, gitu. Pemuda Katolik bukan sebagai organisasi massa tetapi ya ini orang-orang muda Katolik. Soalnya di kampung bukan di kota ya. Lalu belum mengenal listrik, gitu. Belum mengenal listrik, belum mengenal air ledeng di tempat kami. Jadi nek golek banyu nek arep adus iki ya lunga nang belik, gitu. Ya, mulih nyunggi klenthing, gitu. Ya. Maka air yang di rumah itu sungguh sangat berharga. Untuk masak, untuk cuci bukan cuci pakaian tapi pasti cuci alat-alat dapur. Tidak untuk yang lain. Kalau untuk yang lain nanti dimarahi pasti. Listrik juga belum ada. Tukar menukar membeli sesuatu masih tidak memakai uang, tetapi barter. Kita membawa hasil bumi lalu ditukarkan. Itu yang saya alami kalau di kampung ya, di desa, di gunung. Kalau di sini pasti orang mempunyai uang. Tetapi itu yang terjadi. Tahun 70-an sudah berbeda. Lampunya sudah agak lain. Dulu lampunya sentir. Sentir itu dulu juga sebetulnya lampu listrik. Pelentong. Pelentong listrik tetapi sumbunya diganti dengan bekas kaos, gitu, kaos dalam. Lalu pakai itu. Tetapi tahun 70-an mulai ada Petromas yang banyak Petromas, gitu. Petromax. Ya. Ya, itu. Pakai pompa, gitu. Ono istilah paidi berarti tukang lampu. Kemudian tahun 90-an, ya tahun 80-an berbeda lagi. Boleh nonton TV. Tapi nonton TV-nya ini harus berjuang. Berjalan 5 kilo, membawa beban berat karena membawa aki, gitu. Jadi setiap seminggu sekali nyetrum ke aki, gitu. Nyetrum ke aki itu ya beratnya kira-kira 20 kilo harus dipanggul, gitu. Dibawa ke tempat itu, kemudian hari berikutnya baru diambil untuk nonton TV. TV ini hitam putih. Gambarnya ketika setrumnya masih baru, ya gambarnya utuh. Nah, makin lama makin menjadi kotak kecil di tengah ini. Suaranya masih ada tapi gambarnya sudah tidak ada. Jadi itu. Kemudian ketika tahun 90-an sudah berbeda. Sudah ada komputer. Tetapi komputer kemudian HP itu bentuknya apa? Yang ya itu pager, ya pager hanya tidak ada pesan ini dan sebagainya. HP menjadi sangat langka, masih yang ada antenanya itulah yang besar, ya HP pisang. Orang begitu gembira, begitu wah ini mewah sekali. Tapi saat ini
didol wae ora payu. Ya. Itu komputer yang besar sekali ya. Ya, itu. Kemudian saat ini sudah semua masuk dalam barang yang kecil, bahkan yang macam ini pun sudah mungkin agak ketinggalan ya. Beli yang baru, Pak. Ya. Iki gua aku. Ya, ini maka perkembangan anak-anak juga sama. Nah, mungkin kita yang tua itu pinginnya itu dulu kami seperti itu, tetapi kan dulu itu sekarang sudah berbeda. Sekarang sungguh sudah berbeda. Dari generasi yang lahir tahun 50 sampai tahun 2023 ini sudah sangat berbeda ya. Maka pendampingan dan juga cara untuk mendidik pasti sangat berbeda. Ya tadi kalau tidak mengenal lalu ya sudah, kalau anak nangis diberi HP saja pasti menang ya. Dan ternyata anak-anak lebih canggih daripada kita. Ning mboten nggih, nek kangge jenengan, nek kangge kula nggih. Kangge kula saestu, bagi saya cukup kesusahan memakai HP kadang-kadang. Nek misalnya ada banyak sekali ya, sehari tidak dibuka itu WA-nya itu 99 plus. Nah, ketika baru dibuka lalu ada orang ngajak bicara, lalu tertutup lagi, sudah lupa tadi yang ditulis, yang dikirimkan apa. Kemudian banyak orang menjadi marah karena di WA hanya dilihat saja. Padahal lihat membaca pun tidak sempat. Jadi macam itu. Nah, sekarang sudah lebih lagi. Ya. Anak-anak kalau dulu hanya duduk bermain HP mungkin sangat dimarahi. Ya. Seminari Menengah Martoyudan itu sampai tahun 2010-an itu tidak boleh memegang HP. Ya. Tapi ternyata untuk sekolah sekarang harus memakai HP, pakai online dan sebagainya. Sudah sangat berbeda. Para frater itu sebelum top dilarang membawa HP juga, tetapi juga memakai dengan sembunyi-sembunyi, ya, karena dilarang malah sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau diperbolehkan, ya. Ketika saya di Merauke, ini ada pengalaman juga. Memang dilarang, masih dilarang memakai HP. Ya. Tetapi ternyata justru mereka menjadi perampok HP ada. Ya, ada seminaris malam-malam pergi ke counter HP lalu mencuri HP. Ya. Bisa terjadi itu. Lalu ya disembunyikan, ternyata ketemu loh ya, anak seminaris yang atasnya seminaris iso nyolong gitu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Di seminari dilarang tetapi orang tetap, karena memang sudah menjadi kebutuhan ya, bagi mereka. Saya mau mengajak tadi kalau melihat perkembangan anak itu semakin lama kiranya semakin cepat dewasa saat ini. Ya, semakin lama semakin cepat dewasa. Nah, saya melihat Miss Dinar ini, Miss Dinar yang masih kecil-kecil ketika saya datang ke sini belum komuni pertama, tetapi saat ini kiranya sudah ada 5 pasang, 6 pasang yang sudah pacaran. Nah,
Iya. Iya. Komunitasnya berhasil kan ini kalau zaman saya sampai SMP itu tuh sampai SMP yang namanya mau duduk saja itu dekat dengan lawan jenis itu sangat takut, ya malu, gitu. Jadi kalau macam ini duduk di dua pihak ini, sini cowok semua, sini cewek semua, tidak mungkin duduk bersama seperti Bu Bambang dan Bu Yani ini. Ya jejer terus. Nah, Bu Panggih mboten jejer. Oh, Bapak nggih, ini pasti orang kuno. Ya, orang kuno. Di gereja juga sama, duduk di dalam gereja juga sama. Sebelah ini laki-laki, sebelah ini perempuan. Ya. Ini apa mergo aku wong desa ya. Di kota mungkin tidak, tetapi itu yang terjadi. Tetapi saat ini rupanya juga tidak. Di desa pun sama. Ya, anak-anak SMP itu sudah juga berpacaran, kenalan dekat dengan cowok dan cewek itu sudah tidak menjadi malu lagi. Sudah biasa. Nang ngarepe gurune ya. Sing isin gurune aku. Ya gurune wi urung payu. Ya. Jadi situasinya memang sangat berbeda. Ya. Maka memang tadi di sini ada perkembangan teori dirinya juga semakin kompleks. Di mana? Ya, teori diri yang makin kompleks. Lalu ada bermain. Ini yang orang keliru. Ya. Ya, ini mengenai gender. Menyatukan pengalaman fisik, pengetahuan, pengamatan. Itu kiranya ini penting bagi kita. Apa ini Rosa? Ini ada contoh. Rosa lahir di desa, ayahnya tukang mebel, ibunya perawat, sering diminta bantu ayah dan ibu. Sepupunya laki-laki, lebih tua dari teman main, nakal, tangguh, tidak pernah bermain dengan perempuan lain sama sekali, selalu ingin menyenangkan ayah menjadi anak yang pemberani dan tangguh. Ketika cewek ya dolanane palu, catot dan sebagainya, tetapi suatu saat akan sadar bahwa ternyata dia adalah perempuan. Ya. Perbedaan gender itu biasanya disebabkan oleh perbedaan individu laki-laki dan perempuan yang menetap. Perbedaan struktur otak yang membuktikan juga bahwa laki-laki cepat melaksanakan, perempuan memproses perintah otak lebih lama. Napa leres nggih? Kita sing perempuan lebih pada pandai, lebih cekatan itu. Betul tak? Nah ini, ya contohnya Bu Panggih. Tadi sudah Iya. Bu Herlina itu cekatan sekali nih. Iya. 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 Emosi terhubung langsung dengan tindakan pada laki-laki dan fungsi bicara pada perempuan. Ya. Kalau perempuan lebih ekspresif, gitu. Nah, emosi, nek laki-laki emosinya apa? Otomatis. Nek ora seneng, nek nesu yo langsung getak, gitu. Tangannya langsung ngeplak. Nah. Nek perempuan dimasukkan represif akhirnya nangis.
Ning sing lanang cengeng ya akeh lho, Bu. Ya. Ini perbedaan individu. Nah, ini teori konstitusi. Gender adalah soal bagaimana orang mengatakan dan bagaimana masyarakat menemukan kepastian. Kalau di sini sudah kelihatan sejak bayi, sejak kecil ya. Tetapi kalau di Papua sampai umur 12 tahun kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Ya. Rambutnya sama, mukanya sama, pasti pakai kaos dan pakai celana. Ya, tidak pakai rok ketika muda, ya. Kelihatannya lebih praktis itu. Jadi demikian. Tetapi kalau di sini itu mudah dikenali. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Sudah kecil sudah dibiasakan, ya. Tadi Panji, tadi yang baru menyaksikan bapak ibunya menikah itu sejak kecil sudah pasti pakai topi, pakai baju hem yang laki-laki, celana laki-laki, ya pasti ini laki-laki, ya. Ora bakal ini mosok kayak perempuan, gitu. Ya. Tindakan dan perilaku tergantung pada situasi dan harapan masyarakat. Ya. Ini yang menghebohkan dunia saat ini. Karena apa? Karena selain laki-laki dan perempuan ternyata juga ada yang transgender. Ini yang betul yang mana? Ya? Dan mungkin di mana-mana ditentang adanya LGBT. Ya? Tetapi masalahnya bahwa mereka pun sebetulnya tidak menghendaki itu. Tetapi yang laki-laki merasa dan juga mengalami hidup, saya ini perempuan, ya, punya situasi itu. Dan sebaliknya yang perempuan menjadi laki-laki, saya lebih sebagai laki-laki. Itu banyak. Maka kalau lewat itu Prambanan tidak usah mengeluh, ya, tidak usah lari. Ya. Ya. Wonten yang sering tidak yojo. Nah, ya, sampai di Prambanan ya tolong berhenti dulu beli dawet. Nah, ya. Sambil bersosialisasi dengan mereka yang di pinggir jalan. Ya. Selak hijau, Mas. Oke. Ya. Selak hijau apa selak abang? Selak hijau toh? Selak hijau kayak cepet, Mas, gitu. Jadi ya mereka pun bukan karena kehendaknya sendiri, maka patut juga mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa menolak ciptaan Tuhan, ternyata yang ada yang demikian juga. Ada dengan berbagai macam hal. Dan pasti ciptaan Tuhan itu sempurna dalam keadaannya masing-masing. Kita diberi talenta masing-masing, diberi apapun masing-masing dalam kehidupan kita. Tadi saya diskusi sedikit dengan Pak Joko. Karo anak iki aja nganti omong cah bodho, gitu. Karena apa? Bagaimanapun mereka diberi kemampuan oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Sing ora iso matematika mbok menawa iso liyane, dan kalian yang lain itu lebih berdaya guna bagi yang lain. Ya. Tidak usah harus semua lulus S1, S2, S3, nah, sampai profesor doktor lalu belakangnya masih banyak sekali. Ning nek ora kerja ya padha wae, gitu. Ya, tetapi ya saya kerap kali ketika melihat teman-teman yang ada di jalan, yang dulu selalu
di fitnah atau apa ya, tetapi dicap nama dengan Pak Ogah. Supelta sekarang namanya lebih bagus. Padahal dia bekerja lebih keras daripada kita. 5:30 sudah berdiri di pinggir jalan, mengatur jalannya lalu lintas dengan baik. Ya, kerap kali tidak mendapat penghargaan. Padahal itu mereka juga adalah ciptaan yang sama, orang yang bermartabat yang sama dengan kita. Mungkin ini yang harus diberikan kepada anak mengenai kesadaran tidak hanya gender tapi juga kesadaran dalam hidup sosial. Kemudian ini memahami gender dalam 4 komponen, menerapkan label gender dengan benar kepada dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Saya laki-laki, ya, maka ya hiduplah sebagai laki-laki. Sebagai perempuan, ya hidup sebagai perempuan. Memahami stabilnya gender, ora bingung, ya. Aku ki lanang apa wedok ya. Nah. Ya. Mengerti ketepatan gender dan juga mengerti dasar genital dari gender. Itu yang mengajarkan siapa? Pertama-tama yang mengajarkan adalah orang tua. Yang menempatkan, memberi tempat kepada mereka untuk itu adalah orang tua. Kalau di luar nanti akan menjadi liar dan akan menjadi mungkin tidak terkendali dengan kata-kata yang mereka ungkapkan karena mendengar di luar. Tetapi kalau dari dalam, orang tua menerangkan ini apa, gunanya untuk apa, kemudian sebagainya menurut situasi, menurut pendidikan apa, menurut umur, menurut kemampuan mereka untuk mengingat. Saya kira ini sangat perlu bagi orang tua. Ini contoh. Agus adalah laki-laki dan Anita adalah perempuan. Ini laki-laki, aku adalah anak laki-laki sekarang ini dan kelak menjadi bapak, mainnya bola. Perempuan, meskipun aku menukang seperti tadi dalam kasus tadi, aku tetaplah anak perempuan. Aku adalah laki-laki karena aku mempunyai alat-alat genital seperti ini, penis dan testis. Nah, mungkin meskipun pekerjaannya masak, mereka harus tetap sadar laki-laki tetap sebagai laki-laki. Dan perlu kita ketahui justru pada saat ini yang paling top sebagai chef itu biasanya cowok atau cewek? Iya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang tukang masak adalah bapak-bapak. yang bisa masak. Ya. Itu kalau zaman dulu kan sudah diberi apa? Sudah diberi patokan kalau cewek harus demikian. Malah nganggo nyanyi barang. Witing klopo. Ya, witing klopo apa? Jawata ing ngarca padha. Saluguning wong wanita. Dasar nyata kula sampun jajah praja ing Ngayodya Surakarta. Ya. Apa? Jawata di dunia ini, Jawata itu apa? Di
dewa, penguasa di dunia ini sebetulnya adalah wanita. Ya toh? Yang menguasai rumah tangga ini adalah wanita. Wanita itu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ini menjadi raja, ya, menjadi penguasa, menyediakan segala-galanya. Ya. Nggih napa mboten? Mboten, ya. Iya. Iya. Katanya itu pada waktu jadi manten itu ono panggih mboten Bu Panggih nggih, Pak Panggih. Itu kan ada sok-sokan apa koyor. Iya. Itu kan semua yang menjadi milik laki-laki disokke di tempat perempuan. Iki segala sesuatu yang ada padaku kuserahkan padamu, tolong dikelola dengan baik apapun, ya bali wisma, ya putra-putra, ya segala kekayaan yang ada. Maka dulu waktu saya kecil saya itu begitu benci dengan ayah saya. Sebabnya apa? Ora tau disangoni. Sing nyangoni siapa? Simbok. Ya, karena bapak tidak pernah punya uang sama sekali, tidak pernah pegang uang sama sekali. Habis panen atau panen kelapa dijual, uangnya langsung yang megang adalah simbok dan bukan bapak saya. Jadi ya bapak saya nggak pernah memberi apa-apa. Wong bapak saya mau ganti celana aja ya njaluk simbok, kata. Ya. Jadi itu dalam kehidupan kami. Maka isih terang jaman nggih. Iya. Masalahnya jenengan pun sami darsoto kula dereng. Ya. Tadi memang saya sengaja tidak makan soto supaya nanti ukurannya kalau saya sudah lapar sudah selesai nggih. Nah. Jadi itu. Jadi untuk selanjutnya ini peran standar gender, ada stereotip, orang biasa menyamakan segala sesuatu, kemudian ini untuk skema dan juga dengan orang tua ada kedekatan dan kesetia kawanan. Tapi saya melihat biasanya cinta pertama anak perempuan katanya bapaknya nggih. Apakah betul? Nek cinta pertama anak laki-laki adalah ibunya, saestu? Iya. Pendidikan. Ya rupanya demikian. Tadi saya mendapat cerita dari Ibu Panggih. Anak saya mau pulang itu yang pertama-tama dikelui, ditemani adalah ibunya. Jadi saka ngomah sehat, tekan ngomah sakit. Masuk angin, njaluk dikeroki. Jaluk dipijeti, sing mijeti sapa? Ibu, gitu. Ya. Ya. Itu ada kedekatan. Apa masuk angin temenan, apa? Ya. Karena pulang, kalau tidak masuk angin, kalau tetap gagah mungkin, lalu tidak disentuh oleh orang tuanya, gitu. Bisa juga demikian untuk ya. Kalau saya
ke rumah juga hanya ada dua hal yang saya lakukan bersama bapak saya. Saya kerap ke Samigalo, mumpung bapakku sih sugeng, ya. Ning nek ketemu ora tahu omong-omongan. Soal omong-omongan ya wis ora sambung, ya. Omong-omongan ora sambung. Bapak umur 98, nek ngendika ya wis. Jadi yang penting ada dua biasanya, yakni pertama misa bersama masih dialami, oh berarti dari rumah masih kayak masih Romo toh, gitu. Dan juga masih beriman yang sama, Katolik. Yang kedua makan bersama. Maka ya makan apapun kita makan bersama. Ya wis lebar kuwi pamit. Tidak usah ngomong macam-macam karena kalau ngomong malah ora sambung. Ya. Dari pengalaman itu. Jadi maka biasanya misal lalu makan bersama pamit. Itu saja. Tapi orang tua juga merasa disapa bukan karena diajak berbicara, tetapi karena masih melihat. Jadi ada kedekatan ini yang diperlukan juga. Anak-anak juga perlu disapa, tetapi orang tua makin lama juga semakin disapa. Dan jenengan sama sepuh-sepuh nggih. Iya. Anak-anak itu masih menyapa toh? Ya. Ya. Lalu ya kalau bisa sebetulnya anak-anak bisa memelihara orang tua, dalam arti ketika orang tuanya masih hidup ya biarlah tinggal di rumahnya sendiri. Ora dititipke. Aku ora menolak supaya panti asuhan, panti perda itu supaya entek wonge, tetapi kok sebaiknya kan yang punya rumah kan orang tua. Maka ya jangan diusir dari rumah. Mergo wis ora berguna. Ora berguna. Pendidikan yang macam itu juga perlu, bahwa kita mempunyai tempat di mana kita masih merasa kerasan dalam kehidupan kita. Pilihan kegiatan biasanya sesuai gender, tapi tadi dicontohkan anak perempuan yang seperti laki-laki juga banyak. Pekerjaannya pekerjaan yang laki-laki. 2 tahun yang lalu salah satu umat perempuan jatuh dari atap rumah sampai di sini bodrak, gitu. Harus dioperasi dan sebagainya. Siapa masih ingat? Ini putrinya Pak Wanto, dari AJ3. Ya, tapi masalahnya tidak punya anak laki-laki, gitu. Dan ketika gentengnya bocor, maka anak perempuan tiba-tiba naik ke atas atap mengerjakan pekerjaan laki-laki dan jatuh. Tetapi memang lalu diperlukan ada kebersamaan dalam hidup. Pilihan itu juga kegiatan bersama dengan teman sejenis, tergantung kekuatan dan berbagai macam hal yang terjadi. Kemudian perkembangan moral, mulai memahami bahwa berbohong, berlaku curang, mencuri, melukai, meledek atau saat ini terkenal dengan nama apa? Bully, itu menjadi sesuatu yang baik. Tetapi memahami bahwa berkata jujur, adil, berbagi, menolong dan menghormati itu baik. Sekolah di Australia itu katanya Pak Guru atau Ibu Guru akan sangat prihatin ketika anak tidak bisa antri. Ya. Tetapi kalau orang Jawa
orang tua itu prihatin ketika anak tidak pandai. Nah, tujuannya berbeda, tetapi ternyata memang ya kalau kepandian itu bisa dipelajari, tetapi kalau karakter itu memang harus sejak dini itu dibiasakan. Maka meskipun pandai, tetapi kalau karakternya menjadi karakter yang tidak baik, ya akan sangat berbahaya, lebih memprihatinkan. Kalau tidak jujur, curang, mencuri, ya nanti akan menjadi perilaku sampai seumur hidup. Wah, ini keberhasilan moral gambari babi. Iya. Babi lemu lagi. Ya, emosi, perhatian pada orang lain dan perasaan bersalah, gelisah, menyesal, mendalam, mengenali emosi ini pada teman-temannya. Maka bisa dipahami dalam kehidupan kita menggereja. Ketika anak-anak itu mereka sangat rukun, tetapi ketika mulai mempunyai pandangan tertentu, lalu dalam OMK menjadi agak lebih susah mengumpulkan. Karena apa? Karena bukan hanya kebersamaan, ternyata perasaan dengan orang lain ini juga mempengaruhi. Aku gelem kumpul nek ora karo kae. Ya, aku gelem kumpul nek karo kae, ya. Maka menjadi lebih susah lagi dalam kehidupan kita bersama. Pasti ini dialami kita juga. Mau bekerja sama dengan orang-orang tertentu karena pengalaman emosi ini. Ya. Nek wis kecentrok, bahasa Indonesianya apa ya? Luka batin, tersinggung. Ya, lalu tidak mau bergaul lagi, tidak mau berjumpa lagi. Pengetahuan belajar kode moral dari komunitas untuk membuat penilaian tentang baik dan benar. Aksinya bertindak sesuai dengan untuk menghambat perasaan negatif atau berlaku dalam tindakan yang menolong, memperhatikan dan tergantung situasi. Sebetulnya lalu kehidupan kita itu juga tergantung dalam diri kita. Semua itu disikapi dengan apa yang harus terjadi. Kerap kali saya karena orang tahu saya pernah bertugas di mana? Di Papua. Lalu orang mengatakan Papua itu jauh ya Romo. Ya kari saka ngendi, gitu. Ya, kari saka ngendi. Ketika saya di sana, Papua itu sangat dekat, gitu. Iya. Tetapi kalau dari Jakarta pasti jauh, dari sini juga jauh. Tetapi ketika di sini paling dekat ya Mojosongo. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dimanapun kita berada ya kita membawa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Di tempat lain ada perbedaan situasi, budaya dan sebagainya. Saya menjadi imam itu kendaraan saya ini mungkin paling variatif daripada rekan-rekan imam dari Keuskupan Agung Semarang. Saya punya kuda, jadi pernah naik kuda di Timor, gitu. Ya. Kemudian naik speedboat, gitu. Mau ke daerah lain saja harus naik pesawat. Nah, pesawat yang kecil itu, ya Pilatus namanya. Ya. Mendaratnya di sungai. Jadi bisanya mendarat hanya di sungai. Ya gimana lagi? Ya. Dan harganya, membayarnya lebih mahal
dari perjalanan dari Merauke ke Jogja. Ya. Jadi hanya antar kabupaten saja naik pesawat bayarnya sekitar 2,5 juta. Sementara dari ketika saya pertama tahun 2011 itu dari Jogja sampai Papua itu sampai Merauke itu hanya 1.800.000. Saat ini ya kira-kira 4 juta. Tetapi itu yang terjadi. Di sana lebih mahal karena memang situasinya demikian. Jadi kendaraannya berbeda. Di sini juga berbeda. Perjalanan dengan sepeda motor 150 km itu ditempuh antara 6 sampai 10 jam. Tapi benak loh. Karena kalau di sini mau berbuat yang sama, itu harganya lebih mahal. Ya toh? Mau off-road, nyewa mobil hardtop itu harganya sudah sangat mahal. Kami tidak, kami punya sendiri. Gitu. Jadi tidak usah membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan. Karena di segala tempat ada kebahagiaannya sendiri dan juga ada susahnya atau perjuangannya sendiri yang semuanya kiranya baik. Gitu. Semuanya perlu dialami. Ya. Kemudian aksi tadi bertindak sesuai dengan untuk menghambat perasaan negatif dan juga berlaku dalam tindakan yang menolong, memperhatikan itu tergantung dengan situasi. Internalisasi untuk mendalami lagi. Ya tadi saya mengajak tadi dengan berhubungan dengan lampu, dengan bagaimana perkembangannya. Ya, soal air, soal lampu yang kami alami sejak kecil itu sudah mengalami berbagai macam. Saat ini air ledeng pun sudah tidak terpakai. Ngombe nek ora le minerale ya ora marem gitu. Ya. Padahal dulu air sawah pun ya enak itu dan tidak mematikan juga. Gitu. Tetapi saat ini mungkin sudah tidak mungkin juga. Maka menurut perkembangannya memang demikian terjadi pada masa kini. Orang tua menjadi standar dan menilai diri sendiri, yang mengambil standar orang tua. Maka orang tua kerap kali memaksa anaknya. Lalu perhatian kerap kali juga terbatas pada perilaku. Sing ketok. Ning atine kepiye, kadang-kadang kita tidak mengenal anak kita. Orang lain kadang memaksakan perilaku karena standar berasal dari orang lain. Lalu batasan dan standar perlu menjadi fokus. Pun sami ngantuk nggih? Ya. Mungkin kalau begitu wayahe saya kira cukup. Terima kasih, semoga tambahan ini berguna. Kalau tidak berguna ya minimal aku iso ngomong. Makaten matur nuwun. Matur nuwun Rama.